Halo, selamat bertemu kembali siswa-siswiku sekalian. Masih bersama saya Ibu Anje dengan video pembelajaran yang kedua. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Baik, apakah kalian masih ingat pada video pembelajaran pertama? Ya, masih ya? Coba kamu sebutkan peralatan yang termasuk alat komunikasi. Coba sebutkan, ada yang tahu? Oke, betul sekali. Ada HP, telepon, dan faksimile. Adapun kompetensi dasar yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini yaitu 3.1 dengan 4.1 ada mendeskripsikan sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan komputer. Adapun tujuan pembelajarannya untuk mengetahui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, untuk mengetahui perkembangan komputer, yang ketiga dapat mendeskripsikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, sebelum memulai pembelajaran, siswa-siswi siapkan yang pertama modul, yang kedua buku ringkasan, yang ketiga alat tulis. Sudah disiapkan? Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, materi video pembelajaran kita hari ini adalah tentang sejarah perkembangan teknologi informasi komunikasi dan komputer. Ya, coba kamu amati gambar yang ada di layar. Coba kamu amati. Sudah? Setelah kamu amati, ada yang tahu siapakah dia? Gambar yang ada di layar? Ada yang tahu? Oke. Dia adalah Charles Babbage. Ya. Jadi penemu komputer pertama kali itu bernama Charles Babbage yang lahir pada tanggal 26 Desember 1971. Adalah seorang matematikawan dari Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Pada tahun 1991, dengan menggunakan rencana asli dari Babbage itu, sebuah mesin diferensial dikembangkan dan mesin ini dapat berfungsi secara sempurna yang membuktikan bahwa gagasan Babbage tentang mesin ini memang dapat diimplementasikan. Kemudian Charles Babbage itu meninggal pada 18 Oktober 1871 pada umur 79 tahun. Baiklah siswa-siswi sekalian, kita masuk pada masa yang pertama di perkembangan komputer dan sejarah TIK ini. Yang pertama adalah masa prasejarah sampai dengan 3000 sebelum Masehi. Jadi pada awalnya teknologi informasi yang dikembangkan manusia pada masa ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Ya, yang kedua, masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400-an Masehi. Pada masa ini, teknologi informasi belum menjadi teknologi massal seperti yang kita kenal sekarang ini. Teknologi informasi masih digunakan oleh kalangan-kalangan terbatas saja, digunakan pada saat-saat khusus dan mahal. Kemudian, di masa sejarah ini ada 4 masa. Pada masa sejarah ya, ada 4 masa. Itu yang pertama di sini adalah 3000 sebelum Masehi. Jadi untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang berbeda atau penyebutan, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa.
Ya, yang kedua dari masa sejarah itu tadi, yang kedua 2900 sebelum Masehi. Penggunaan huruf hieroglif, ya, hieroglif pada bangsa Mesir kuno. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda, yang ketika digabungkan menjadi satu akan mempunyai cara pengucapan dan arti yang berbeda. Kemudian yang ketiga masih dari masa sejarah, 500 sebelum Masehi. Serat papirus digunakan sebagai kertas. Jadi pada masa ini serat papirus itu digunakan sebagai kertas. Jadi kertas yang terbuat dari serat pohon papirus yang tumbuh di sekitar sungai Nil ini menjadi media menulis atau media informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya digunakan sebagai media informasi. Ya, kita masuk ke yang keempat atau yang terakhir dari masa sejarah, 105 Masehi. Jadi bangsa Cina sudah menemukan kertas. Jadi pada masa ini, pada 105 Masehi ini, bangsa Cina sudah menemukan kertas. Jadi kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Kemudian penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta, atau yang kita kenal sekarang dengan sistem cat. Ya, baik, itulah tadi bagian dari masa sejarah ya. Sekarang kita masuk pada yang ketiga, yaitu masa modern. Jadi masa modern itu dari 1400-an Masehi sampai dengan sekarang. Jadi yang pertama dari masa modern itu adalah pada tahun 1455. Di mesin cetak yang menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi yang bisa diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu dikembangkan untuk yang pertama kalinya oleh Johann Gutenberg. Kemudian yang kedua dari masa modern tadi itu tahun 1830. Jadi Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama di dunia bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analytical yang didesain mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Jadi mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama, walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital. Kemudian yang ketiga, tahun 1837. Jadi Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Wheatstone, yang dikirim secara elektronik antara dua tempat yang berjauhan melalui kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut. Ya, berikutnya tahun 1973 sampai 1990, istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper mengenai TCP/IP, kemudian dilakukan pengembangan sebuah protokol jaringan, kemudian dikenal dengan nama TCP/IP yang dikembangkan oleh grup dari DARPA pada tahun 1981. Baik, kemudian yang terakhir pada tahun 1991 sampai dengan sekarang ini ya. Sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika CERN dalam menanggulangi biaya operasionalnya memungut bayaran daripada anggotanya. Jadi pada tahun 1992 pembentukan komunitas internet dan diperkenalkannya istilah World Wide Web atau yang biasa kita sebut adalah WWW ya pada tahun 1993. Dan jasa informasi oleh General Atomics itu, pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam segala segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Ya, baiklah siswa-siswi, sekarang kita masuk pada sejarah komputer.
Jadi pengertian komputer itu adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Jadi komputer seringkali dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik digunakan untuk meringankan pekerjaan, sebagai hiburan, maupun untuk bekerja. Jadi komputer telah merambah ke berbagai sektor dalam bidang kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita tidak saja digunakan oleh orang kantoran, akademisi, mahasiswa, anak-anak. Jadi sudah terbiasa dengan alat elektronik ini. Jadi sekarang untuk pembelajaran saja sudah menggunakan komputer ya. Jadi buat apa saja, mencari sesuatu tentang berita atau tentang apa saja itu bisa menggunakan komputer. Ya, jadi sebelum masuknya komputer pada tahun 1946 diawali dengan ditemukannya Sempoa dan Pascaline. Jadi Sempoa dengan Pascaline ini keduanya sebagai alat hitung. Jadi fungsinya sebagai alat hitung. Baiklah siswa-siswi sekalian, dengan berakhirnya penjelasan tentang sejarah komputer tadi, maka berakhir pula pertemuan kedua kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu akan memberikan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang sejarah TIK dan komputer. Jadi penemu komputer pertama kali itu tadi adalah Charles Babbage ya, pada tahun 1946, di mana sebelum adanya komputer, manusia hanya menggunakan Sempoa dan Pascaline untuk berhitung. Untuk penugasan akan Ibu share melalui aplikasi Edmodo yang telah dimiliki oleh siswa-siswi sekalian. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi tentang perkembangan komputer. Ya, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih jelasnya ada pada modul pembelajaran yang Ibu bagikan kepada siswa-siswi sekalian. Semoga bermanfaat dan modul atau bahan ajar yang kalian miliki itu dibaca dan dilihat kembali materi yang sudah dijelaskan. Jadi tetap jaga kesehatan dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Terima kasih. Bye.